Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Murni dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara membuat cover buku dengan menggunakan Microsoft Word. Langkah awal yang akan kita lakukan yaitu menentukan desain cover buku seperti apa yang kita inginkan. Kemudian, langkah kedua, kita bisa masuk ke menu Microsoft Word, lalu menentukan ukuran kertas atau ukuran cover yang ingin kita buat. Nah, di sini saya akan membuat ukuran covernya A4. Kemudian pada menu Margins, kita akan membuat sisi kanan kiri atas bawah itu menjadi 0, agar nanti gambar cover buku ini bisa menyatu hingga ke pinggirnya gitu ya teman-teman. Kemudian langkah yang ketiga, kita bisa langsung saja masuk pada menu Insert, kemudian menu Shape, karena di sini kita akan menggunakan Shape. Nah, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu ya teman-teman, di sini saya akan membuat cover buku, buku mengenai resep gitu kan, buku umum dan bukan buku formal ya teman-teman. Nah, langkah awal yang saya akan ambil shape segitiga. Nah, kita akan gambar di sini. Nah, kurang lebih seperti ini gambarnya. Lalu kita menu shape outline, no outline agar dapat menyatu. Kemudian kita bisa mengatur warnanya. Nah, warna yang saya inginkan adalah warna nih seperti ini ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa mengatur bagaimana warna yang akan teman-teman inginkan. Nah, sebelumnya kita akan mengganti rotasinya terlebih dahulu. Nah, kita akan rubah rotasi seperti ini. Lalu kita akan mengubahnya. Nah, akan meletakkannya di sini ya teman-teman, bukan mengubah. Lalu kita ganti, kita besarkan sedikit, kira-kira seperti ini. Kita akan edit melalui edit shape pada menu format, oke? Edit point. Lalu teman-teman di sini bisa menarik sesuai dengan ukuran yang teman-teman inginkan. Misalnya teman-teman ingin mengukur segini, nah di sini bisa, saya akan mengukur segitu. Kemudian, nah sudah seperti ini. Saya ingin membuat lagi di sebelah sini segitiga. Nah seperti itu. Tapi untuk lebih mempersingkat waktu, kita bisa mengkopinya dari shape yang pertama kita buat. Nah kita copy, kemudian kita paste. Nah ini sudah menjadi 2 ya teman-teman. Kita hanya perlu mengganti rotasinya saja melalui menu format lalu ke rotasi. Nah, seperti ini ya, kurang lebih teman-teman. Oke, baik. Kemudian, agar tidak menyatu seperti ini, kita bisa mengaturnya melalui shape fill gitu. Nah, di sini sesuai dengan keinginan teman-teman ya, mengubah warna apa. Nah, saya akan mengubah menjadi warna abu-abu dan meletakkannya di sebelah sini. Kita akan mengeditnya terlebih dahulu agar tidak sama besarnya ya teman-teman. Nah seperti ini, kemudian seperti ini. Di sini jika teman-teman ingin mengubahnya bentuknya seperti apa, mereng gini, atau terserah teman-teman mau gini bentuknya atau bentuknya seperti apa, seperti ini juga bisa ya teman-teman. Tetapi di sini saya akan menggunakan bentuk awalnya saja. Nah seperti ini. Kemudian agar terlihat lebih menarik, saya akan menambahkan lagi gambar seperti ini agar lebih menarik ya teman-teman. Saya akan menambahkannya. Nah, menu ini. Oke, kita akan membuatnya di sini. Nah, kita akan mengganti rotasinya seperti ini juga bisa teman-teman. Kita menghilangkan garis pinggir terlebih dahulu, kemudian masuk ke warna yang teman-teman sukai. Nah, di sini saya akan menggunakan warna ungu atau purple. Kita ubah dulu rotasinya ya teman-teman. Nah, karena cover buku yang saya akan buat ini merupakan cover buku kue, jadi
warna dan bentuknya akan terlihat lebih cut ya teman-teman, lebih cut gitu. Nah, kurang ke atas ya, kita bisa mengeditnya melalui menu shape, edit points. Nah, kita paskan terlebih dahulu. Sepertinya terlalu besar ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita akan mengganti warna yang ini dulu ya teman-teman, agar mempermudah kita dalam mengukur ini. Nah, sini lebih gampang ternyata. Oke, jadi kalau teman-teman ingin mengubah warnanya agar lebih hidup, teman-teman bisa melalui sini ya. Nah, sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Seperti apa cantiknya menurut teman-teman gitu. Ini saja. Nah, kemudian kita atur agar tidak terlalu besar. Bisa melalui menu edit shape. Edit shape ya teman-teman. Kita ganti dulu ukurannya agar tidak terlalu tebal dan lebih menarik ya. Sepertinya kenapa jadinya kurang lurus ya teman-teman? Kita akan kembalikan saja ke menu awal ya. Nah, seperti ini. Nah, baik teman-teman. Kemudian kita akan menambahkan background pada background layar putih ini agar tampilannya tidak terlalu polos ya teman-teman. Teman-teman bisa memilih menu insert, lalu pilih picture. Tapi di sini jika teman-teman ingin warnanya putih seperti ini saja juga bisa ya teman-teman, tidak perlu menambahkan picture. Kemudian pada menu pada menu picture teman-teman, kita akan menambahkan background. Kemudian backgroundnya di sini. Nah, nih background sesuai dengan saya pilih. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian pada menu shape yang ini kita akan menggantinya dengan memasukkan gambar. Kita bisa klik kanan, pilih menu format shape, kemudian pilih picture or texture file. Nah, ada insert from file karena kita akan memasukkannya dari menu file manager. Oke. Nah, gambarnya itu tadi ternyata ada di sini teman-teman. Nah, ini gambar kuenya, saya sudah mendownload terlebih dahulu. Nah, kenapa bisa gambarnya berotasi seperti ini? Mengikuti arah rotasi shape itu kita bisa menggunakan atau menghilangkan tanda checklist di sini agar tidak mengikuti rotasi. Nah, seperti ini teman-teman. Jika menurut teman-teman gambarnya kurang ke atas atau kurang ke samping atau kurang ke kanan, teman-teman bisa mengaturnya pada menu ini. Nah, seperti ini. Kemudian atasnya akan kita tarik, nah agar lebih tinggi. Bawahnya kanannya akan kita pas. Kemudian bawahnya akan kita naikkan sedikit. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa langsung mengklik close karena sudah otomatis tersimpan pengaturannya. Nah, sudah jadi ya teman-teman. Kemudian
Di sini teman-teman bisa atau ingin menambahkan tulisan gitu kan, judul buku sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Nah, caranya kita melalui menu insert, kemudian pilih word art. Nah, di sini teman-teman bebas ya memilih mau model yang seperti apa, tapi di sini saya akan menggunakan ini saja. Nah, kemudian saya akan menggantinya dengan judul buku yang akan saya buat, yaitu cara dan resep lengkap membuat cake. Nah, seperti ini. Kita akan mengubah ukurannya agar tidak terlalu besar. Nah, atau teman-teman jika ingin meletakkannya ke tengah juga bisa ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita akan mengganti warna teksnya sesuai dengan teman-teman inginkan seperti apa. Nah, sepertinya ini juga bagus. Kemudian efeknya kita akan mengganti menjadi shadow. Kita akan cari ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita akan membloknya dan mengubah tulisannya menjadi lebih besar pada menu home. Nah, sini atau kita ingin menentukan ukuran tulisan kita sendiri, maka bisa langsung mengkliknya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Atau teman-teman ingin mengubah bentuk font judulnya, bisa melalui menu ini. Nah, suka aja teman-teman atau terserah teman-teman ya. Mau membuat judul bukunya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman jadinya. Kemudian, jika teman-teman ingin memasukkan nama penulis atau nama teman-teman sendiri ya, kita bisa langsung saja mengkopinya agar lebih mempersingkat waktu ya kan teman-teman. Kemudian kita menu paste. Nah, jadi nih, tarik ke bawah karena akan di bawah kita tulis. Hilangkan terlebih dahulu, kita ganti dengan nama saya. Nah, sepertinya terlalu besar. Kan kita letakkan di bawah sini. Kita akan mengganti ukurannya menjadi, nah, seperti ini. Kemudian font tulisannya agar kita buat semenarik mungkin. Nah, saya suka yang seperti ini. Tapi kita akan mengganti warna tulisannya terlebih dahulu ya teman-teman, agar dia terlihat dan tidak menyatu dengan warna covernya. Kita akan memilih warna hitam saja. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, jadi. Nah, seperti itu ya kurang lebih teman-teman. Atau teman-teman ingin menambahkan logo juga bisa pada menu nanti melalui menu shape. Kemudian teman-teman bisa menambahkan logonya. Di sini bisa atau di mana sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Nah, cover buku yang dapat saya buat seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Apabila ada kesalahan atau kurang memuaskan untuk teman-teman, saya mohon maaf karena kita sama-sama baru belajar membuat cover buku. Cover buku ini merupakan tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah aplikasi komputer. Nah, sekian dari cara yang dapat saya tampilkan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa kembali teman-teman. Dan pada video kedua ini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat rumus dengan menggunakan Microsoft Word. Nah, di sini sudah ada contohnya rumus-rumus yang akan kita gunakan ya teman-teman. Ini sangat tidak saya hapus karena untuk menjadi contoh ketika kita membuatnya nanti gampang, jadi lebih mudah ya teman-teman. Nah, langkah awal yang akan kita lakukan adalah kita pergi membuka menu Microsoft Word ya teman-teman, karena di sini kita akan menggunakan aplikasi Microsoft Word. Kemudian kita masuk ke menu Insert.
lalu pilih menu equation. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan bahwa rumus yang akan kita buat tidak ada contohnya seperti yang ada di circle ini ya teman-teman. Kita bisa mengklik insert new equation. Nah, pada menu new equation ini kita akan mendesain sendiri bagaimana rumus yang kita inginkan. Nah, kemudian sesuai dengan gambar yang pertama atau rumus yang pertama, kita akan memilih pada menu ini script. Nah, pada menu script ini bisa kita perhatikan bahwa R, angka 11 ini tidak terletak di bawahnya, maka menunya akan sama seperti yang ini. Nah, sudah jadi teman-teman, kurang kita perbesar agar lebih kelihatan. Nah, seperti ini. Kita akan memasukkan huruf R seperti contoh, lalu kita memasukkan angka 11-nya. Nah, seperti ini kan teman-teman. Kemudian kita akan menambahkan simbol sama dengan. Nah, kemudian pada menu kurung seperti ini kita bisa mendapatkannya pada menu matrix. Nah, menunya itu hampir sama seperti ini. Tapi di sini kita bisa menghapus saja yang ini. Tidak perlu ya teman-teman. Nah, jadinya satu. Kita bisa menambahkan dengan menu bagian yang ada tanda pernya di tengah gini ya teman-teman. Pada menu kita bisa temukan dari menu fraction. Nah, pada menu fraction ini kita akan memilih yang menu pertama. Oke, jadinya seperti ini. Nah, kita tinggal menambahkan saja angka dan huruf yang akan kita buat. Nah, seperti ini. Kemudian yang bawahnya N kurang 1. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian pada menu yang kedua hampir sama caranya. Sama pun caranya ya teman-teman, mudah sekali. Pada menu matrix, kemudian menu yang bawah. Nah, kita hapus dalamnya dan akan tersisa 1, dan kemudian kita cari lagi menu yang ada tanda pernya gini melalui menu fraction. Nah, seperti ini. Di sini kita tinggal tambahkan A saja. Untuk bentuk rumus S yang ini kita bisa menemukannya pada menu script. Nah, S dengan pangkat atas dan bawah, menunya inilah dia teman-teman. Nah, kita tinggal masukkan saja, yaitu huruf S besar ya teman-teman, S, kemudian angka 2, lalu angka 1. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kemudian kita menambahkan ini simbol atau tanda kurang. Nah, seperti ini. Kemudian pada menu ini kita bisa menemukannya di large operator. Nah, pada menu ini kita bisa memilih yang menu yang awal. Nah, pilihan yang awal. Nah, di sini kita bisa memasukkan, atau kita hapus dulu terlebih dahulu yang ini. Nah, yang ini kita bisa menambahkan untuk membuat P pangkat 1 di bawah dan Q pangkat 1 di bawah pada menu script, yaitu yang ini. Nah, sepertinya teman-teman, tinggal kita masukkan saja huruf P-nya, kemudian angka 1 di bawahnya, selesai. Kemudian kita tambahkan lagi dari menu script. Nah, salah teman-teman. Kita bisa menambahkan pada menu ini, kemudian nah, Q. Teman-teman, seperti kita mengalami. Kita bisa menambahkan menu ini. Kemudian, bukan. Kita copy saja dari sini teman-teman agar lebih mudah. Nah, kita copy. Tunggu. Kita copy saja, kemudian kita copy agar lebih mudah. Kemudian kita tambahkan pada di sampingnya. Nah, kita tinggal ganti angka P dengan huruf P dengan huruf Q.
Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita sudah selesai. Ini sepertinya ini sepertinya huruf P kecil, P besar ya teman-teman, tidak sesuai dengan yang atas. Kita akan menggantinya dengan P kecil. Nah, seperti ini. Jadi, oke, kita menambahkan yang bawahnya. Sama seperti yang ini juga ya teman-teman. Pada menu script, kemudian yang menu ketiga, lalu masukkan angkanya, angka 2, kemudian angka 1. Nah, jadi, oke. Sudah jadi teman-teman, sama atas dengan yang bawah. Jika ingin lebih besar, kita bisa membloknya, kemudian mengganti. Menjadikannya lebih besar, lalu, nah, seperti ini. Kemudian, rumus yang kedua, caranya sama, melalui menu insert, kemudian equation, insert new equation, baru kita pilih menu yang sama dengan rumus ini. Di sini kita cari mana dia. Oke, yang ini teman-teman. Nah, ini. Kemudian kita pilih menu yang pertama. Oke, kita tambahkan huruf F kecil, kemudian -1. Nah, kemudian X. Nah, seperti ini teman-teman. Rumus yang kedua ini sangat mudah sekali. Jika kita sudah bisa membuat rumus yang pertama, maka rumus yang kedua kita sudah lebih mudah mempraktekannya atau membuatnya. Kemudian, rumus yang kedua ini kita bisa memilih pada menu fraction, lalu yang ini. Nah, kita tinggal memasukkan saja nominalnya berapa. Nah, X. Kemudian tambah, lalu B. Yang bawahnya CX, kemudian tanda kurang, lalu huruf A. Nah, sudah jadi teman-teman. Baik, begitulah cara membuat rumus dengan menggunakan MS Word atau Microsoft Word. Sekian cara yang dapat saya paparkan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf karena saya juga sama-sama baru belajar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini selanjutnya saya akan memberitahu bagaimana cara pembuatan kop surat. Nah, langkah awal yang kita lakukan adalah membuka Microsoft Word, kemudian kita di sini akan mengatur ukuran kertas yang kita inginkan, sesuai yang kita inginkan. Dari menu page layout, kemudian size kita ganti menjadi A4. Kemudian margins-nya teman-teman bisa atur sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Di sini saya mengaturnya dengan ukuran atasnya 1,5 cm karena dia kan untuk kop surat, jadi yang atas agak lebih tinggi daripada yang kanan, kiri, dan bawah. Oke, baik. Langkah selanjutnya kita klik kanan pada menu sini, kemudian edit header. Nah, muncul seperti ini. Kemudian langsung saja teman-teman kita bisa mengklikkan alamat ataupun isi kop surat kita. Kita akan mengaturnya sebelah sini. Nah, kemudian pada menu home kita klik yang ini. Nah, kemudian di sini kita akan mengetikkan alamat surat kita. Teknologi dan pendidikan tinggi. Bawahnya
Mohon menunggu teman-teman, alamat suratnya sangat panjang. Nah, selesai. Kemudian kita atur jenis font dan ukurannya. Di sini kita menggunakan Times New Roman, baru ukurannya 12. Oke. Yang di sini kita perbesar. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian terlalu besar seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian kita klik. Nah, kita klik enter, lalu kita masukkan yaitu pada menu insert. Pada menu home kita tambahkan tabel, yaitu border and shading. Kemudian kita pilih yang yang box, lalu kita hanya membutuhkan yang bagian bawahnya saja. Nah, klik OK, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan menambahkan logo dari surat kita. Kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan logo universitas seperti yang saya buat, karena ini suratnya ditujukan untuk universitas, bisa teman-teman melalui menu insert, kemudian klik picture, kemudian pada menu dokumen, karena saya simpan di dokumen, klik lalu klik insert. Nah, karena di sini posisinya terlalu menutupin dan mengganggu tulisan, kita bisa mengaturnya melalui posisi. Kemudian kita atur yang di sebelah kiri. Kita kecilkan ukurannya, kemudian kita atur melalui wrap text. Kita pilih menu in front of text. Nah, kita letakkan di sini, kemudian kita atur ukurannya sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Nah, kurang lebih cara pembuatan kop surat yaitu seperti ini ya, teman-teman. Sekian cara yang dapat saya sampaikan untuk membuat kop surat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Nah, pada video selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel penilaian siswa, kemudian cara menjumlahkan nilainya dan membuat rankingannya, lalu mengurutkan rankingannya mulai dari 1 hingga ranking seterusnya, lalu sistem pencetakan, teknik pencetakan sesuai dengan persen. Oke, yang pertama yaitu kita akan membuat
bagaimana cara membuat tabel penilaian siswa. Nah, misal di sini adalah tabel daftar nilai siswa kelas 12. Ini hanya contoh ya teman-teman. Kemudian nama sekolahnya SMA Negeri 1 Ujung Padang. Nah, kemudian di sini kita akan membuat nomor, kemudian nama siswa, kemudian nilai mata pelajaran. Di sini kita akan membuat mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian matematika. Lalu bahasa Inggris. Kemudian sejarah, seni budaya. Lalu saya kira sudah cukup ya teman-teman. Di sini kita akan membuat jumlah di sini maksudnya adalah jumlah nilai ya teman-teman. Kemudian kita membuat rata-rata. Lalu rankingan. Nah, kemudian kita akan membloknya, membuat tabel sesuai dengan jumlah siswa yang akan kita buat itu berjumlah 10 orang saja. Jika nanti teman-teman ingin membuat untuk anak murid teman-teman berdasarkan jumlah banyaknya di kelas, bisa juga teman-teman maka membuat tabelnya itu panjang ke bawah hingga misalnya 30 orang maka hingga 30 tabel gitu, hingga 30 kolom maksudnya. Nah, kemudian akan kita sesuaikan lebar. Nah, di sini kita akan memblok terlebih dahulu. Nah, agar dia bisa ke tengah, kemudian yang ini kita sesuaikan. Nah, hingga seterusnya ya teman-teman, hingga ukurannya itu pas dengan tulisannya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan menghilangkan ini agar dia bisa menjadi di tengah. Nah, seperti itu. Yang ini juga. Nah, kemudian yang ini kita ubah menjadi ke tengah, rata tengah. Oke, pas. Kita akan menebalkan. Nah, jika teman-teman ingin memberi warna juga bisa ya teman-teman, agar lebih berwarna gitu kan. Nah, kita pilih warna kuning saja. Kemudian kita akan membuat tulisan ini menjadi ke tengah. Nah, seperti ini. Maka kita akan membuat nomor urutnya. 1, 2. Lalu agar kita tidak terlalu repot-repot, kita bisa menarik ke bawah hingga nomornya bisa menjadi terurut atau berurut ya teman-teman. Nah, kemudian nama siswanya kita buat contoh ya teman-teman.
Nah, seperti ini. Kemudian jika teman-teman ingin membuat dia tulisan agar ke tengah boleh, ataupun mau sebelah sini juga boleh ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan menuliskan nilainya sesuai dengan nilai yang ada dalam data teman-teman ya, yang ingin teman-teman masukkan dalam tabel. Nah, agar lebih cepat kita dapat mengkopinya saja teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian ini juga kita copy. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman nanti nilainya. Oke. Nah, kemudian kita akan menjumlahkan nilai dari semua mata pelajaran atas nama Rizka gitu kan teman-teman. Nah, rumus yang kita gunakan yaitu kita wajib menggunakan sama dengan ya teman-teman. Mau rumus untuk penjumlahan, rata-rata, perankingan, pembagian, perkalian itu wajib ada sama dengannya. Kemudian rumus dari penjumlahan yaitu sum. Nah, lalu kita klik buka kurung. Nah, number 1 ini maksudnya kita bisa klik pada mata pelajaran bahasa Indonesia, kemudian klik koma, lalu matematika, koma, bahasa Inggris, koma, sejarah, koma, seni budaya, koma. Kenapa dia harus koma? Karena di sini sudah ada tertera ya teman-teman, ini koma, kemudian koma, koma, selanjutnya koma. Tapi teman-teman perlu ingat, semua rumus itu tergantung. Nggak semua dia tanda harus ada koma-komanya. Kadang nanti ada yang misalnya titik koma atau titik 2 gitu ya teman-teman. Kemudian bisa langsung saja kita klik menu, tutup kurung, lalu enter. Nah, dapatlah dia jumlah dari nilai tersebut. Untuk mempersingkat waktu, kita bisa mendropnya tarik ke bawah. Nah, sudah tertera ya teman-teman. Kita bisa mengatur ke tengah. Lalu, jumlah dari keseluruhan nilai dari masing-masing siswa itu sudah tertera ya teman-teman. Di sini kita akan membuat rata-rata nilainya dari masing-masing siswa. Nah, rumus yang kita gunakan yaitu klik sama dengan, kemudian average, nah kemudian buka kurung, average ya teman-teman, kemudian buka kurung. Nah, ternyata rumusnya sama ya teman-teman. Kita tinggal klik aja, drop, lalu lalu kita bisa tutup kurung, klik, lalu enter. Nah, dapat ya teman rata-ratanya. Untuk mempersingkat waktu, kita bisa menarik. Nah, di sini kita bisa langsung menariknya ke bawah. Nah, sudah tertera ya teman-teman rata-rata dari nilai keseluruhan. Oke, baik ya teman-teman. Jadi di sini kita akan membuat rankingan dari semua keseluruhan nilai siswa. Kita akan menentukan siapa yang ranking pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Rumus rankingan yaitu sama dengan rumusnya lainnya, bedanya hanya di rank. Kemudian
buka kurung, masukkan nomor atau masukkan nilai yang akan kita jadikan rankingan. Nah, ini kemudian kita klik koma. Nah, koma, lalu referensi ini yaitu referensi dari nilai yang akan kita jadikan sebagai peringkat gitu, atau yang akan kita peringkatkan gitu, peringkatan. Oke, kita tarik ke bawah karena ini merupakan referensinya. Kemudian di sini kita akan mengklik F4. Nah, F4 sehingga muncul lambang dolar. Kenapa harus F4? Di sini F4 itu fungsinya untuk mengikat rumus agar tidak berubah gitu ya, teman-teman. Maka sangat perlu untuk kita mengklik F4. Kemudian kita klik koma lagi. Lalu di sini ada descending dan ascending. Maksud dari descending ini yaitu rankingan dimulai dari yang angka tertinggi itu menjadi ranking pertama gitu. Kalau yang ascending yaitu nilai yang paling rendah dijadikan ranking pertama. Di sini kita akan menggunakan descending ya teman-teman. Angka yang paling tertinggi akan kita jadikan ranking pertama. Oke. Kemudian kita tutup kurungnya lalu klik enter. Nah, muncul sudah ya teman-teman rankingnya. Kemudian kita tinggal tarik aja ke bawah, kita drag, maka rankingnya akan muncul. Nah, sudah muncul ya teman-teman rankingannya. Sudah muncul ranking 1 sampai ranking 10 siapa-siapa saja. Nah, di sini kita akan mengurutkan rankingannya biar melihatnya kita tidak pusing ya teman-teman, rankingnya sudah berurut gitu ya kan. Nah, di sini yang ranking pertama kita beri warna agar kelihatan ya teman-teman. Misalnya kita beri dia warna biru. Nah, yang ranking kedua kita beri warna hijau, atau teman-teman jika ingin memberikan warna yang lain juga tidak masalah ya teman-teman. Di sini hanya sebagai contoh saja. Nah, ranking ketiga kita beri warna merah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu, cara mengurutkan rankingannya yaitu dengan mengklik ranking, lalu pilih pada menu home, yaitu pada pojok kanan ada bacaan sort and filter. Nah, di sini kita akan mengurutkan kan teman-teman dari mulai ranking pertama hingga ranking ke-10 gitu. Maka kita pilih custom sort. Nah, di sini kita akan pilih sort by kolom, karena di sini ranking termasuk kolom J, maka kita pilih saja kolom J. Kemudian sort on values benar, lalu small to large. Oke, ranking yang paling kecil ke ranking yang paling besar, atau ranking pertama ke ranking yang 10 gitu ya teman-teman. Lalu kita klik OK. Nah, sudah terurut ya teman-teman siapa yang ranking pertama, kedua, ketiga, 4, 5, dan 6, dan seterusnya. Nah, sudah sampai sini. Jika teman-teman ingin memprintkannya, teknik selanjutnya saya akan memberitahu mengenai teknik print berdasarkan ukuran persen. Nah, di sini jika menu print preview and print teman-teman belum muncul, maka teman-teman bisa mengkliknya pada customize, lalu pilih print preview and print ini, teman aktifkan checklistnya. Nah, kemudian kita langsung saja pergi ke menu print preview and print. Nah, maka tampilan printnya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini yang akan saya beritahu adalah persenan dari printan kita ini. Kita di sini akan mengubah orientasi kertasnya dulu ya agar tidak terpotong. Kita ubah menjadi landscape. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sebelum kita mengatur ke persen, maka kita atur dulu terlebih dahulu ya teman-teman orientasi kertasnya ini seperti apa gitu, agar mudah. Nah, jika di sini teman-teman misalnya tadi 110, kita klik OK. Nah, akan muncul lebih besar seperti ini dia teman-teman. Nah, sampai di sini saja penjelasan saya mengenai cara pembuatan tabel penilaian siswa serta membuat penjumlahan dan ranking dan mengurutkan rankingan sesuai dengan urutannya. Lalu teknik print sesuai dengan berdasarkan persen. Nah, baik, apabila terdapat kekurangan, maka saya mohon maaf karena di sini saya juga masih baru belajar, teman-teman. Terima kasih.